Oke, hari ini kita bakal ngebongkar kisah di balik salah satu gunung paling ikonik di Garut, Gunung Guntur. Nah, di balik keindahannya yang adem ayem, namanya itu menyimpan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ibaratnya raksasa yang lagi tidur pules. Kalau kita lihat sekarang ya, Gunung Guntur itu udah kayak surga buat para pendaki. Puncaknya gagah, pemandangannya hijau, bener-bener jadi destinasi favorit di Jawa Barat. Semuanya kelihatan begitu tenang, indah, dan damai banget. Tapi, justru di sini letak misterinya. Kalau pemandangannya setenang ini, kenapa ya namanya Guntur? Sebuah nama yang kesannya kan menggelegar. Nah, buat nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh ke belakang, membuka lagi catatan-catatan sejarah yang mungkin udah lama terlupakan. Yap, kita mulai dari sejarahnya. Karena percaya atau enggak, di balik ketenangan yang kita lihat sekarang, Gunung Guntur ini punya masa lalu yang super bergejolak. Jauh banget dari citranya hari ini. Coba deh lihat lini masa ini. Ini nunjukin betapa aktifnya Guntur dulu. Sejak letusan pertamanya kecatat tahun 1690, udah ada lebih dari 20 kali erupsi. Dan perhatiin deh polanya. Ada periode di mana dia aktif banget. Letusannya cuma selang beberapa tahun. Tapi habis itu, tiba-tiba dia diem untuk waktu yang sangat-sangat lama. Nah, puncaknya itu terjadi di paruh pertama abad ke-19. Selama masa ini, Guntur itu seolah-olah nggak pernah berhenti bergemuruh. Inilah masa-masa paling aktifnya yang bikin dia jadi salah satu gunung paling ditakuti di Jawa waktu itu. Dan ya, mengukuhkan namanya sebagai Gunung Guntur. Catatan dari surat kabar zaman kolonial ini ngasih kita gambaran langsung kengerian waktu itu. Coba bayangin, malam-malam gelap, tiba-tiba puncak gunung nyala merah, tanah berguncang hebat, terus suaranya gemuruh. Penduduk jelas panik dan langsung kabur. Laporan kayak gini nih yang ngejelasin kenapa nama Guntur itu nempel banget sama dia. Tapi apa sih yang sebenarnya bikin Guntur ini begitu dahsyat pada masanya? Jawabannya itu ada di struktur geologinya. Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi si raksasa ini. Secara geologis, Guntur itu adalah sebuah stratovulkano. Gampangnya, bayangin aja kayak kue lapis raksasa yang kebentuk dari tumpukan lapisan lava dan abu selama ribuan tahun. Posisinya juga strategis banget, jadi bagian dari busur Sunda, alias rangkaian gunung api aktif yang ngasih dia akses langsung ke dapur magma di perut bumi. Peta geologi ini nunjukin betapa kompleksnya struktur Guntur. Tiap warna itu nandain jenis material letusan yang beda-beda. Ini ngebuktiin kalau Guntur itu bukan gunung dengan satu kawah doang, tapi sebuah kompleks vulkanik. Nah, coba perhatiin deh area di sebelah barat. Disitulah kawah Kamojang berada, yang nanti bakal jadi bagian penting banget dari cerita kita. Jadi ada dua jenis kemarahan yang pernah ditunjukin Guntur. Pertama, erupsi eksplosif. Ledakan dahsyat yang ngelontarin material vulkanik persis kayak kita buka botol soda yang udah dikocok-kocok. Kedua, erupsi efusif. Ini aliran lava kental yang meleleh pelan-pelan nurunin lereng, kayak madu kental yang tumpah gitu. Ini ngebawa kita ke pertanyaan berikutnya. Setelah super aktif, kenapa Guntur tiba-tiba diam aja setelah tahun 1847? Yuk kita selidiki misteri di balik tidur panjangnya si raksasa ini. Penelitian geologi itu memperkirakan dapur magma Guntur letaknya dalam banget, sekitar 5-7 km di bawah permukaan. Salah satu teorinya adalah setelah rentetan letusan hebat, jalur magma ke permukaan itu kayak tersumbat, dan tekanan di dalam kantong magmanya belum cukup kuat buat mendobrak sumbatan itu lagi. Tapi meskipun puncaknya tenang, panas dari dapur magma di bawahnya itu masih aktif banget. Energi raksasa ini nggak hilang loh, dia cuma muncul dalam bentuk lain yang sekarang malah berguna banget buat kita. Dan inilah warisan modern dari panasnya Guntur, pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang. Pembangkit ini manfaatin uap bertekanan super tinggi yang asalnya dari panas dapur magma Guntur buat ngasilin listrik. Ini contoh yang keren banget gimana kekuatan alam yang dulu merusak, sekarang malah jadi sumber energi bersih dan pusat edukasi. Oke, jadi setelah kita paham masa lalunya yang dahsyat dan kekuatannya yang sekarang bisa kita manfaatin, gimana sih cara kita hidup berdampingan sama si raksasa ini di zaman sekarang? Saat ini, Guntur kan jadi favorit para pendaki. Biasanya ada dua jalur utama, jalur resmi via Citiis yang ini lebih populer, sama jalur alternatif via Cikahuripan yang katanya lebih cepat. Dua-duanya nawarin pemandangan dan tantangan yang khas. Medannya yang berpasir sama terbuka, itu bisa jadi tantangan berat. Jadi, ada beberapa tips penting nih. Pastiin pakai sepatu yang gripnya kuat, jalannya santai aja,
atur napas, bawa air yang banyak banget karena treknya terbuka, dan yang paling penting, mulai mendaki sepagi mungkin biar nggak kepanasan. Nah, slide ini benar-benar ngerangkum dua wajah warisan Guntur. Dulu, letusannya itu menghancurkan lahan pertanian. Sekarang, abu vulkanik yang sama justru bikin tanah di sekitarnya jadi super subur. Dan panasnya jadi sumber energi plus daya tarik wisata air panas di Cipanas. Keren kan? Pada akhirnya, Gunung Guntur itu adalah pengingat yang nyata tentang kekuatan alam yang luar biasa. Walaupun dia udah tidur lebih dari 170 tahun, statusnya sebagai gunung aktif itu nggak pernah berubah. Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang bukan lagi jika, tapi kapan sang raksasa ini bakal bangun lagi?